Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anif Riza, calon guru penggerak Angkatan 8 dari SMKN 1 Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau, akan menyampaikan tentang aksi nyata modul 1.4 Diseminasi Budaya Positif. Dengan fasilitator Bapak Ahmad Fahri Hutauruk MPD dan Ibu Jaliani MPD sebagai pengajar praktek. Dan saya sendiri Anif Riza, calon guru penggerak Angkatan 8 dari SMKN 1 Pasir Penyu. Ki Hajar Dewantara menegaskan bahwa tujuan dari pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sekolah sebagai institusi pembentuk karakter pada anak menjadi peluang bagi guru dalam membangun budaya positif hingga fenomena krisis karakter yang sangat mengkhawatirkan dapat teratasi. Hal inilah yang menjadi latar belakangnya. Penyampaian disiplin positif di kelas ini memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama, menumbuhkan budaya positif dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Yang kedua, menumbuhkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila pada diri peserta didik dalam kegiatan proses pembelajaran. Yang ketiga, pelaksanaan segitiga restitusi. Adapun tolok ukur keberhasilan dari pelaksanaan penyampaian disiplin positif di kelas ini antara lain: 1. Peserta didik mampu membuat keyakinan kelas sesuai dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Yang kedua, peserta didik menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Lini masa tindakan yang akan dilaksanakan. 1. Menyusun rencana pelaksanaan pembuatan keyakinan kelas. 2. Mensosialisasikan budaya positif dan keyakinan kelas kepada kepala sekolah dan rekan sejawat di SMKN 1 Pasir Penyu. 3. Guru menjelaskan pengertian, manfaat, dan mekanisme pelaksanaan pembuatan keyakinan kelas kepada peserta didik. Yang keempat, guru berkolaborasi dengan peserta didik untuk membuat keyakinan kelas dengan menuliskan keyakinan kelas di kertas tempel dan menempelkannya. 5. Keyakinan kelas yang dibuat dipajang di dinding kelas. Yang keenam, menanamkan dan menumbuhkan pembiasaan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Yang ketujuh, mendokumentasikan proses yang terjadi, terutama tahapan-tahapan yang penting. Yang kedelapan, melakukan sesi berbagi dengan moda luring kepada teman sejawat yang ada di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Oke, Bapak Ibu, sebelum kita mulai, kita ice breaking dulu ya, untuk membangkitkan semangat-semangat kita. Mungkin ada yang agak mengantuk, aku agak boring misalnya. Kita ada games ya, kebetulan gamesnya games bahasa Inggris ya, namanya adalah Simon Says ya. Jadi nanti apa yang dikatakan oleh Simon Says, kami ya minta tolong agar dilakukan ya. What Simon Says ya, jadi
lakukan apa yang dikatakan oleh Simon Says. Oke, are you ready now? Oke, Simon Says, stand up please. Oke, stand up. Oh, gitu. This is the Simon. Ya. Stand up. Okay, all of you stand up please. Pak Basri, dengarlah kata Simon. Berdiri, Pak, berdiri. Okay, thank you. Get up. Simon says, touch your lips. 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 Okay. Touch your lips. From lips to lips. Okay. Your lips. Yes, thank Tahu you. ya, lips itu apa? Tahu nggak? Okay, now Simon says, you smile to your friend. Okay. Smile to your friend. Smile to your friend. Ya ini yang ini kan tadi suruh turun, tapi ini terus dong. Siapa yang nggak ngomong suruh turun, ini terus dong. Okay, thank you. Now, Ayo, apa bilangnya? Ayo, lengket. okay, Simon says, yes, Simon says, Bisa pakai iris, lepaskan ya kan? I say, lift your hand from your lips. Okay, now, Simon says, clap your hand. Udah, thank you. Ini sit down, please. Thank you. Oke, thank you. Ya, terima kasih semuanya untuk ibu bapak dan semuanya. Nah, di sini ya kami, ya saya akan menyampaikan seperti yang sudah disampaikan oleh di dalam tadi tentang ya, kami menyampaikan diskriminasi gaya positif ya, di lingkungan sekolah. Jadi di lingkungan sekolah ini bagaimana biar kita budaya positif tersebut. Ada beberapa hal yang mesti kita pahami dan kita terapkan. Saya yakin kita semua mungkin sudah tahu ya, sudah tahu semuanya. Dan di sini saya bukan menggurui kita semuanya, tapi istilahnya adalah mengingat-ingatkan saja, ya mengingat-ingatkan saja. Ya sudah lupa. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan lagi yang mungkin akan mempertajam tentang keyakinan kelas, ya keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini kita akan memasuki tahun pelajaran baru, ya, yaitu tahun pelajaran 2023-2024. Maka alangkah baiknya terlebih dahulu sebelum kita memasuki materi-materi pembelajaran, jadi kita buat terlebih dahulu kesepakatan dengan anak didik kita atau dengan anak murid kita, ya. Misalnya kalau kita sebagai seorang wali kelas, ya, kita buat kesepakatan apa yang baik ya di dalam kelas tersebut dengan anak murid kita. Misalnya apa gitu, dan sebelum ya,
Baik, Bapak Ibu. Nah, sebelum dibuatnya kesepakatan kelas itu sebetulnya sudah ada ya peraturan-peraturan di kelas misalnya atau di sekolah kita. Misalnya seperti ini, peraturan sekolah, ya peraturan di kelas itu misalnya mengembalikan buku pada tempatnya. Nah, saya kira keyakinan kelasnya seperti apa gitu. Terus mungkin tidak boleh membolos ya, atau tidak boleh cabut di dalam pembelajaran. Nah, itu mungkin peraturan ya. Nah, sekarang kita buat keyakinannya seperti apa? Keyakinan kelas kita. Ya, pada statement atau kalimat yang pertama tadi mungkin bisa dengan tanggung jawab ya. Kalau seandainya tidak boleh cabut atau tidak boleh alfa di dalam pembelajaran, kira-kira Bapak Ibu itu apa bentuk keyakinan kelas yang bisa kita buat? Kalau tidak boleh cabut atau tidak boleh bolos di dalam pembelajaran, itu keyakinannya apa kira-kira? Keyakinan kelasnya apa kira-kira Ibu Bapak? Kalau misalnya kita buat aturannya tidak boleh bolos atau cabut di dalam pembelajaran, keyakinan kelas apa yang mesti kita tanamkan kepada anak-anak kita? Saya akan mengikuti seluruh kegiatan pembelajaran. Saya akan mengikuti seluruh kegiatan pembelajaran. Baik Ibu, oke, terima kasih. Ini bentuk keyakinannya apa kira-kira Ibu? Keyakinan apa yang kita tanamkan? Keyakinan apa kira-kira yang bisa diterapkan? Tanggung jawab. Apa kira-kira selain cinta, kira-kira gimana Ibu? Kalau misalnya kita ini ada kesepakatan kelas kita tidak boleh cabut atau alfa di dalam pembelajaran, kira-kira apa bentuk keyakinan yang bisa kita tanamkan ke sama anak? Disiplin pada saat pembelajaran. Oke, ya berarti disiplin ya. Berarti di sini adalah disiplin keyakinannya. Nah, kita tuliskan disiplin. Oke, sikapnya apa ya? Oke, very good. Oke, next berikutnya kalau seandainya kita ini buat aturannya tidak boleh mencontek ya, tidak boleh mencontek ketika ulangan. Nah, itu peraturannya. Kira-kira keyakinan apa yang bisa kita terapkan di sini? Ya, kalau misalnya tidak boleh mencontek ketika ulangan, apa kira-kira keyakinan yang bisa kita tanamkan kepada anak didik kita? Oke, ini siapa yang bisa? Ya. Oke, ini siapa? Oke, percaya diri dengan kemampuan diri sendiri. Ya, waktu kita bisa buat nanti. Percaya diri. Selanjutnya apa kira-kira lagi? Keyakinan apa yang bisa kita tanamkan? Bu Meiza, apa kira-kira keyakinan apa itu? Tidak boleh mencontek atau tidak boleh mencontek ketika ulangan. Itulah padaku. Ya, tadi yang disampaikan oleh Bu Neti itu ya percaya diri dengan kemampuan. Pokoknya kita yakin dengan kemampuan kita. Nah, sekarang apa lagi kira-kira keyakinan apa yang bisa tanamkan? Ya, oke. Jadi menurut Bu Meiza adalah kejujuran. Oke, 100%. Ya, jadi kita harus menanamkan kejujuran ya. Jadi kita harus tanamkan jujur ya, jujur ya, yakin artinya karena itu harus yakin dengan kemampuannya. Baik, nah itu adalah beberapa peraturan
yang bisa kita rumuskan nanti bersama anak-anak didik kita. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran ya, mumpung kita di awal pembelajaran ini, kita buat terlebih dahulu kesepakatan kelas ya. Jadi dari kesepakatan kelas tersebut ada nanti memunculkan keyakinan kelas ya. Dari keyakinan kelas yang kita sepakati dengan anak didik itu kita tuangkan ya. Kita tuangkan di dalam bentuk kelas. Apakah itu misalnya tidak boleh ya, aturannya mungkin tidak boleh datang terlambat ya masuk ke kelas. Nah, kalau tidak boleh datang terlambat ya, kira-kira apa tuh Bu Mubiun? Keyakinan apa yang bisa kita terapkan kalau untuk anak itu tidak boleh terlambat masuk ke kelas? Apa yang kira-kira? Oke, disiplin ya, Mas Budak. Jadi itu ya, sudah nampak oleh kita. Jadi Bapak Ibu semuanya, saya yakin sudah paham ya, sudah mengerti. Tinggal nanti aplikasinya saja lagi di dalam kelas ya, kita terapkan ya. Jadi sama-sama nanti kita terapkan biar budaya positif tersebut tercipta di lingkungan sekolah kita. Jadi kita mulai dari hal-hal yang kecil dulu, yang mungkin awalnya adalah dari diri kita ya, bagaimana dia tercipta mulai dari diri ya, artinya kita memberikan keteladanan kepada anak didik kita. Terus setelah adanya keteladanan nanti kita sepakati apa-apa saja keyakinan tersebut bisa kita wujudkan. Nah, kalau semuanya sudah oke gitu, itu bisa kita tuangkan ya, bisa kita tuangkan di dalam kertas atau bisa kita tempel ya, dipenuhi dengan tanda tangan wali kelas atau dengan ya ditambahkan dengan ketua kelasnya. Jadi nampak bakunya. Nah, anak-anak ini loh keyakinan kelas kita ya. Jadi kalau seandainya ya, karena saya sendiri dan mungkin ibu semuanya, bapak semuanya itu mengalami ya, ketika berada di dalam kelas ya, mungkin ada saja kasus yang kita temui ya, ada yang anaknya mungkin yang mengantuk atau mungkin ada anaknya yang tidak memperhatikan pembelajaran kita, atau ada anak yang suka asik-asik minta izin saja keluar. Nah, biar hal-hal tersebut tidak terjadi ya, bisa diminimalisir. Nah, di awal pembelajaran itu kita buat kesepakatan kelas ya, dan menjadi keyakinan kelas. Oke, baik Bapak Ibu. Dan untuk keyakinan kelas atau kesepakatan kelas ini sebetulnya tidak hanya bisa dilakukan oleh wali kelas dengan muridnya saja, tetapi semua guru mapel itu berhak untuk membuat kesepakatan kelasnya ya. Artinya ketika guru mapel bahasa Indonesia atau penjas atau bahasa Inggris atau matematika itu bisa saja membuat kesepakatan kelas ya sebelum memulai pembelajaran ya. Mungkin setelah kita menyampaikan tujuan pembelajaran kita apa ya, setelah itu baru kita buat kesepakatan kelasnya ya. Nah, anak-anak atau murid sekalian atau anak-anak sekalian, kita buat kesepakatan kelas kita dulu. Nah, kalau kita buat itu nanti kalau ada kasus kita bisa mengacu kepada keyakinan kelas yang sudah kita buat ya. Nanti untuk kelanjutan ini nanti ada namanya restitusi ya, dan ada juga nanti akhir ada segitiga restitusi namanya. Oke. Oke, Ibu-ibu gimana? Bapak-bapak apakah masih semangat? Masih semangat? Oke, terima kasih. Oke, kalau seandainya ya dari kelas kita sudah terciptanya atau sudah ada
adanya keyakinan kelas yang dibuat nanti ya akan terciptanya ya, jadi dari lingkungan kecil dulu itu dari kelas terlebih dahulu kita buat keyakinan kelas tersebut. Setelah itu akan tercipta nanti ada lingkungan ya, lingkungan kelas, artinya lingkungan sekolah akan bisa terbentuk nanti. Selanjutnya setelah adanya lingkungan positif itu akan tercipta nantinya budaya positif ya. Jadi lingkup besarnya adalah budaya positif ya, karena bagian dari budaya positif itu sangat banyak tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Elvi ya, dan nanti oleh Ibu Dia. Oke, kita lanjut ke kebutuhan dasar. Nah, ini ada kasus ya. Saya ingin ada tanggapan dari Bapak atau Ibu. Nah, kasusnya seperti ini. Ini maafnya Budina. Budina, saya memakai nama Budina ya, boleh ya. Nah, ini misalnya kasusnya adalah namanya Iqbal ya. Iqbal ini sering meminta secara paksa bontot atau makanan temannya. Kebetulan wali kelasnya adalah Burina ya. Burina adalah merupakan wali kelas dari 11 anak-anak itu tadi. Nah, hal tersebut dikeluhkan oleh anak Burina, mungkin teman-teman itu meminta kepada wali kelasnya. Yang kira-kira apa yang dilakukan oleh Iqbal tidak hanya satu atau dua kali, tapi berkali-kali. Kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh Bu Rina atau oleh ibu atau bapak semuanya kalau hal tersebut terjadi? Kira-kira apa itu? Siapa yang kira-kira bisa memberikan komentar? Saya bisa dulu sama Bu Rina. Atau yang lainnya dulu. Kasusnya adalah ada anak yang sering meminta ya secara paksa bontot makanannya. Nah, kira-kira bagaimana ini sehingga anak itu berkeluh kesah kepada wali kelasnya? Apa sebetulnya yang bisa dilakukan oleh wali kelas ini? Kalau seandainya itu terjadi pada ibu atau bapak, kira-kira apa yang bisa diberikan, maksudnya masukan atau apa kepada anak yang terkena tadi, yang sering diambil makanannya secara paksa tadi? Apa kira-kira respon dari ibu wali kelas tadi terhadap anak yang seperti itu? Siapa yang bisa memberikan tanggapan? Ibu Elvi, coba Ibu Elvi. Saya akan merespon pertanyaan yang diberikan oleh misalkan nih saya wali kelas yang Iqbal, saya akan melakukan yang pertama kali saya tanya dulu, saya panggil Iqbalnya dan saya bertanya, itu mungkin secara pertama saja. Saya tanya mengapa dia selalu melakukan hal tersebut, karena kita tidak tahu apa yang ada, bagaimana background Iqbal tersebut. Tidak tahu dia ada kesulitan ekonomi atau dia pagi-pagi orang tuanya mungkin yang tidak sempat menyiapkan sarapan untuk dia untuk membawakan pulang ke sekolah. Jadi langkah awal kita tanya dulu sama Iqbal apa alasan dia melakukan hal tersebut. Nah, dari situ kita dapat menemukan solusi langkah apa yang terbaik untuk mengatasi permasalahan Iqbal tersebut. Misal mungkin dengan sikap wali kelas yang berbesar hati mau memberikan sedikit uang untuk membeli sarapan atau membeli bekal sarapan untuk Iqbal tersebut. Menurut saya demikian, Mbak. Oke, terima kasih. Aplaus buat Bu Elvi. Oke, ada lagi yang mau memberikan tanggapan kalau seandainya terjadi kasus seperti itu? Ada lagi
Merti, gimana menurut Bu Merti? Ibu mungkin menambahkan dari yang disampaikan Mbak tadi, setelah kita tahu apa kendalanya yang melakukan seperti itu, kita menghati-hati, kan kalau memang dia tidak punya, jadi jangan melakukan, tapi kalau mereka dengan permintaan, pastinya kita harus berusaha, kita meminta secara baik, terus kepada saudaranya atau teman sekelasnya atau kepada yang diambil makanan tadi atau kepada teman yang sekelas karena kita sudah tahu keadaannya seperti apa ekonomi bawahnya, mari kita ajarkan kepada siswa kita untuk saling berbagi jika ada teman yang memang kekurangan. Nanti itu. Thank you. Bagus, Bu Merti. Semua jawaban tadi benar ya. Nah, oke. Jadi ya anak didik kita itu semuanya ini ya ada kebutuhan dasar yang dipenuhi mereka. Ya tadi kasusnya adalah mengambil bontot temannya secara paksa, mungkin itu berkali-kali. Mungkin pada diri anak ini belum terpenuhi ya. Jadi masing-masing anak tidak hanya anak, mungkin semua kita ada kebutuhan survival ya. Jadi kebutuhan survival ini adalah kebutuhan untuk bertahan hidup ya. Artinya ya tentu kalau untuk bertahan hidup salah satunya makanan ya. Jadi mungkin dia kekurangan makanan di rumah atau orang tuanya tidak sempat masak sehingga dia bersifat berperilaku seperti itu. Nah semua yang disampaikan oleh Mbak Elsie atau Bu Merti itu benar ya. Dan selanjutnya ada lagi akan bilangnya rasa diterima dan rasa saya. Selanjutnya ada kebebasan, terus ada power atau kekuasaan, dan ada namanya fun juga yang kesenangan. Jadi anak-anak itu juga butuh kesenangan. Nah, di dalam pembelajaran kita mungkin kita tidak hanya sekedar materi-materi saja, mungkin perlu diselingi dengan games-games ya yang menyebabkan mereka tidak boring atau tidak bosan. Oke, mungkin itu saja ya dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya dan bisa kita terapkan nantinya ke depan ya. Jadi bisa kita terapkan di pembelajaran tahun ajaran baru ini. Kalau seandainya ada salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Budaya positif di lingkungan kita ini. Kira-kira Pak, kira-kira apa? Di sini yang pink. Terima kasih. Oke, Ibu Riana selanjutnya. Yang muda silakan ditempelkan langsung ditempel saja. Terima kasih. Banyak-banyak enggak apa-apa, banyak-banyak datang. Oke, terima kasih Bu Dewi. Terima kasih Terima Bu kasih Mita. Bu Mita. Terima kasih Bu Dewi. Oke, terima kasih ibu-ibu hebat semua. Semuanya.
untuk mengikuti pembelajaran Ibu. Jadi sebelum mulai kita buat dulu namanya keyakinan kelas, ya, keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas. Ada yang tahu apa itu keyakinan kelas? Kesepakatan kelas. Kesepakatan? Oke, very good ya. Kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kelas itu sebetulnya berasal dari peraturan-peraturan kelas atau sekolah, ya, di mana dari peraturan-peraturan tersebut nanti adanya kesepakatan, ya, kesepakatan antara murid dan juga guru, dan dari itu nanti kita buat yang namanya keyakinan kelas. Nah, contohnya seperti ini. Apa kira-kira contohnya? Ada yang tahu contoh peraturan kelas seperti apa? Ya, jangan membuang sampah sembarangan. Nah, itu mungkin ya, jangan membuang sampah sembarangan. Kira-kira untuk keyakinan kelas itu apa tuh? Oke, untuk keyakinan kelasnya apa? Ya, ya, jangan membuang sampah sembarangan. Berarti kan menjaga kebersihan, ya. Jadi masing-masing individu, masing-masing ananda semua menjaga kebersihan. Selanjutnya, misalnya seperti tidak boleh mencontek ketika ulangan. Nah, itu bentuk aturan, ya, aturan atau kesepakatan. Kira-kira keyakinannya seperti apa kalau yang mencontek itu? Ya, jadi di sini adalah nilai kejujuran, ya, nilai kejujuran. Nah, jadi nanti bisa dituliskan kejujuran. Jadi jujur, ya, jujur di dalam bertingkah laku, ya, di semua tingkah laku kita harus bersifat jujur, ya, tindakan kita. Nah, itu. Selanjutnya apa lagi kira-kira yang berhubungan dengan peraturan yang ada di kelas? Ya, piket, ya. Jadi piket, ya, sesuai dengan jadwalnya masing-masing. Ya, jadi kalau kita melaksanakan piket, berarti di situ apa keyakinan yang bisa kita tanamkan? Tanggung jawab. Ya, tanggung jawab, ya. Jadi bertanggung jawab. Oke. Terus apa lagi kira-kira? Ya, disiplin. Oke, very good. Selanjutnya apa lagi? Nah, misalnya boleh nggak kira-kira kalau kita mengambil barang teman tanpa seizinnya atau memakai milik teman tanpa seizinnya? Baiklah, saya yang ngambil dulu. Ya, boleh nggak kira-kira seperti itu? Nah, kalau tidak boleh, apa kira-kira keyakinan yang bisa kita tanamkan atau bisa kita sepakati itu? Tidak boleh mengambil milik teman atau barang teman, ya. Apa itu? Untuk keyakinan kelasnya. Hah? Apa kira-kira? Boleh mengambil hak orang. Ya, tidak boleh mengambil hak orang lain, ya, termasuk juga di situ menghargai, ya, menghargai milik orang lain, ya, atau bisa juga dituliskan adalah menghormati, ya. Oke, kira-kira bisa paham itu tentang bagaimana cara membuat keyakinan kelas? Bisa? Oke, sekarang, ya, silakan dituliskan di post-it ini, di kertas ini. Ibu akan membagikan masing-masing satu lembar. Silakan ditulis, nanti yang sudah ditulis ini nanti ditempel di depan, ya. Silakan dibuat keyakinan kelasnya apa, ya. Yang ini jadinya nanti menjadi kesepakatan kelas kita, ya, yang akan kita taati nanti selanjutnya. Tuliskan nanti apa keyakinan kelasnya, sudah dijelaskan tadi. Ya, pokoknya sifatnya adalah yang positif. Silakan dituliskan keyakinan kelas.
Terus ya, karena kita mata pelajaran bahasa Inggris, ya wajib membawa kamus bahasa Inggris, ya ketika belajar bahasa Inggris. Itu aturannya. Silakan dituliskan. Boleh di ujungnya itu tulis nama ya. Ini nanti bisa kita buat di karton biar lebih bagusnya. Nah, ini ya. Buat kayak mana sih? Tulis kalimat-kalimatnya, kan sudah dijelaskan tadi. Nah, kalau tidak boleh mencontek, berarti kita harus bersifat. Oh ya. Jujur, boleh juga komitmen. Tidak boleh telat masuk kelas, kan? Selanjutnya berpakaian yang rapi. Ya. Berpakaian yang mumpung karena baru, ya karena siswa baru jadi untuk sekarang masih dimaafkan. Nanti kalau sudah dapat bajunya semua, nah silakan dituliskan. Ibu kasih waktu berapa menit? 20. Hah? 10 menit. Bu pakai nama bu? Boleh ditulis di atas ujungnya. Sudah, yang sudah boleh ditempel di papan tulis ya. Jadi kita harus Jadi ini adalah merupakan keyakinan kelas 10 ya, 10 UPP atau ya AMP. Oke, finish. Yang sudah siap boleh ditempelkan ya ke depan keyakinan kelas yang sudah dibuat masing-masing.
Yang udah selesai silakan dulu yang rapi. Oke, finish, selesai semuanya. Coba sekarang dikelompokkan ya, mana keyakinan kelasnya yang sama kira-kiranya dikelompokkan, ya, yang sama, yang hampir-hampir sama. Nah, coba siapa? Empat dikelompokkan. Sedikit sini. Semua ada yang tak ngumpul, Bu. Ada yang kumpul. Lutfi. Kamera bisa. Nomor apa nih? Bawa deh. Nomor apa di bawah? Cek di bawah ya.
Kumaha Pak Acu? Dalam belajar mengikuti peraturan sekolah, mengerjakan tugas yang diberikan guru. Tidak boleh mencontek, jadi kita harus jujur, berperilaku jujur. Nah, coba tengok kami yang lain. Jadi adik-adik itu. Masuk kelas tepat waktu, tidak boleh berisik ketika guru sedang menerangkan pembelajaran. Tidak boleh mencuri, menjadi orang yang jujur, amanah. Sikap menjadi pribadi yang baik. Tidak boleh mengambil hak milik orang lain. Peringatan, tidak boleh bikin kegaduhan di kelas. Tidak dianjurkan kalau ada guru kita terlambat masuk. Mendengarkan guru lagi menerangkan, tidak boleh mengambil barang yang bukan milik kita. Disiplin, peraturan sekolah, melaksanakan piket sesuai jadwal masing-masing. Disiplin, taat aturan, tidak telat, memperhatikan guru saat belajar. Siapa yang membaca lagi yang sudah dibuat itu? Aska, Nama. Kemana Bu? Tapi kan bajunya dulu. Aduh. Dengan rajin saat pagi dan sore hari sesuai jadwal piketnya. Nah, disiplin. Coba menghadap ke sini untuk Masuk kelas tepat waktu, disiplin. Dilarang mencontek saat ulangan atau ujian, kejujuran. Datang tepat waktu, disiplin, berpakaian rapi. Fahmi Effendi, sopan kepada guru, kita harus disiplin, menyimak guru saat menjelaskan pelajaran, datang sekolah tepat waktu. Tidak boleh meribut di dalam kelas di saat guru menerangkan. Keyakinannya menghargai orang dalam kurung guru yang sedang berbicara. Excellent. Ketika di sekolah, baju harus rapi dan bersikap disiplin. Satrio, tidak boleh mengambil barang teman tanpa seizin, piket tepat waktu. Nama M. Dezaki Saputra, sebelum PT, keyakinan kelas. 1. Tidak ribut saat belajar, tidak tidur ketika pelajaran berlangsung, sopan sama guru. 6. Menjaga kebersihan kelas, bersikap jujur, berpakaian bersih dan rapi, menjaga ketertiban di kelas, datang tepat waktu. Jangan membuang sampah sembarangan, jangan mencari keributan antar teman. Ryan Mustazam. M. Iqbal Junata. Kesepakatan kelas, piket tepat waktu, sifat amanah, datang tepat waktu, sifat disiplin. Jujur dalam belajar, disiplin, datang tepat waktu, pakaian rapi, sopan kepada guru. Datang ke sekolah dengan tepat waktu yang sudah ditentukan. Jujur saat mengerjakan ulangan ataupun ujian. Nama Abid Indra Pratama. Tidak boleh ribut saat guru mengajar dan menerangkan. Sikap menghargai orang lain. Tidak boleh terlambat datang ke sekolah. Keyakinan harus disiplin. Kesepakatan kelas, datang ke sekolah tepat waktu, menanamkan sifat disiplin, tidak mencontek dengan teman sebangku, menanamkan sifat percaya diri. Jekopa, tetaplah bernafas. Nama Alexander Tanggang. Keyakinan kelas, tidak ribut saat belajar, menghargai guru dan teman, melaksanakan piket kelas tepat waktu.
tidak boleh datang terlambat. Jadi kita harus datang tepat waktu atau disiplin. Sonikin. Oke, thank you. Terima kasih. Nah, tadi sudah dibacakan keyakinan-keyakinan kelas yang sudah dibuat ya dan sudah disepakati. Jadi harapan Ibu ya dan juga Ananda semua, apa yang sudah dibuat itu kita taati dan dilaksanakan. Nah, nanti ini bisa kita tempel di karton, terus nanti dibukui dengan tanda tangan ketua kelas dan juga guru ya. Nanti Ibu akan menandatanganinya juga. Selanjutnya, jadi keyakinan kelas ini kira-kira bisa kita terapkan nantinya ya? Bisa? Bisa. Oke, coba bisa? Bisa. Bisa semuanya nanti ya. Mudah-mudahan apa yang sudah kita sepakati ini bisa kita terapkan untuk pembelajaran berikutnya ya, terutama pembelajaran bahasa Inggris. Oke, terima kasih ya atas perhatiannya dan ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adel tahu kalau Ibu panggil ke sini? Tidak mau. Tadi Adel jam berapa masuk ke kelasnya? Jam 7.40. Jam 7.40. Nah, menurut aturan sekolah kita harus masuk ke kelas jam berapa? Jam 7.30. Jam 7.30. Nah, membuat kesalahan itu adalah merupakan hal yang manusiawi, Adel. Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Ibu juga pernah datang terlambat. Menurut Adel, kira-kira gimana itu? Terlambat, Bu. Terlambat. Nah, tentu ada penyebabnya. Apa kira-kira yang menyebabkan Adel datang terlambat? Kesiangan, Bu. Bangun kesiangan. Kenapa kok Adel bangunnya kesiangan? Kurang tidur, Bu. Begadang semalam. Begadang semalam. Apa aja yang Adel lakukan itu di tengah malam? Main HP, Bu. Main HP. Sampai jam berapa Adel main HP-nya? Sampai jam 12. Sampai jam 12. Nah, apa aja yang Adel lakukan tuh sampai jam 12 itu? Scroll TikTok. Main HP, scroll TikTok, terus apa lagi? Nonton YouTube. Menurut Adel bagaimana? Baik enggak itu main HP sampai jam 12 malam? Enggak. Kalau tidak, apa kira-kira yang baik menurut Adel biar Adel tidak bangun terlambat lagi? Kurangi main HP-nya. Mengurangi main HP. Oke, baik. Nah, tadi Adel mengatakan Adel datang terlambat ya. Sesuai dengan keyakinan kelas kita ya, ada salah satu nilai kebajikan yang Adel langgar. Apa itu, Del? Komitmen, Bu. Komitmen ya. Komitmen kita bagaimana untuk datang ke kelas atau untuk datang ke sekolah? Datang ke sekolah tepat waktu. Oke, baik ya. Jadi Adel udah tahu bahwa Adel melanggar salah satu komitmen, yaitu tidak datang tepat pada waktunya. Nah, Adel tadi menyebutkan karena bangunnya kesiangan ya. Terus langkah-langkah apa lagi yang bisa Adel lakukan biar Adel tidak bangun kesiangan? Tidur jam 9. Nah, selanjutnya Biar tidak kesiangan, hidupin alarm, Bu. hidupin alarm. Baik, nah kata Adel tidurnya lebih awal lagi dari biasanya ya. Biasanya jam 12, mungkin sekarang jam 9 atau jam 10 ya. Setelah menyelesaikan pekerjaan sekolah, selanjutnya menghidupkan alarm
Terus langkah apa lagi Del yang bisa Adel lakukan biar bangun tidak kesiangan? Minta tolong orang tua untuk ingatkan bangun subuh Bu, supaya Iya. tidak terlambat. Baik, ya. Jadi kata Adel minta tolong sama orang tua, ada ibu atau bapak ya, untuk membangunkan Adel biar bangunnya cepat. Ya, itu langkah-langkah Adel biar Adel tidak terlambat lagi ya bangunnya dan juga berangkat ke sekolah. Baik Del, kira-kira kapan hal ini bisa Adel terapkan? Sekarang dan seterusnya Bu. Baik ya, jadi Adel akan merubah ya bangun cepat dan datang ke sekolah tepat waktu mulai dari sekarang dan untuk seterusnya. Ya, begitu kan Del? Ya Bu. Oke, terima kasih ya. Jadi Adel sekarang sudah menyadari kesalahannya dan akan merubah ke arah yang lebih baik, bangun cepat dan datang tepat waktu ya. Terima kasih Adel. Tetap bersemangat ya Del, semangat belajarnya ya. Ya, silakan kembali ke kelasnya. Ya, tos dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asni SPD, Wakil Bidang Kurikulum di SMK Negeri 1 Pasir Penyu. Dalam kesempatan ini saya akan memberikan umpan balik terhadap aktivitas ataupun diseminasi budaya positif yang dilaksanakan oleh calon guru penggerak angkatan ke-8, yaitu Ibu Ane Friza SPD. Program CGP ini yang sudah didengungkan oleh pemerintah kita di SMK Negeri 1 Pasir Penyu ini sudah periode yang ketiga. Jadi sudah ada beberapa periode ataupun angkatan dari CGP yang dari SMK Negeri 1 Pasir Penyu. Dan pendapat saya terhadap program CGP ini sangat bagus dan luar biasa, karena di sini para guru-guru dibekali tentang materi dasar tentang pedagogi kita. Nah, pada kesempatan ini yang mereka sampaikan adalah tentang budaya positif. Sebagaimana kita ketahui, siswa SMK itu terdiri dari beberapa siswa yang dari SMP-nya, yang beberapa tahun lalu negara kita masih dalam keadaan COVID. Jadi masih banyak hal yang harus diperbaiki, terutama tentang sikap dari peserta didik kita. Dengan adanya program ini, terutama di modul 1.4 ini di budaya positif, di sini para guru CGP memberikan materi tentang apa yang harus kita persiapkan di dalam kelas untuk membimbing anak-anak kita di kelas ini. Yang mungkin seperti yang disampaikan tadi, ada beberapa hal yang mungkin kita laksanakan, yang bisa kita laksanakan di dalam kelas. Misalnya kita bikin kesepakatan kelas. Nah, di sini kita bisa langsung mempraktekkan kurikulum merdeka, di mana peserta didik akan mempunyai kesempatan leluasa untuk menyampaikan aspirasinya, mungkin dengan cara model belajar seperti apa, materi yang bagaimana, keluasan materinya, dan teknik yang dia inginkan dari seorang guru dalam menyampaikan pembelajaran. Sehingga proses pembelajaran di dalam kelas tidak hanya didominasi oleh gurunya saja, tetapi peran peserta didik juga di sini yang sangat dibutuhkan, dan lebih dominan diminta dari peserta didiknya. Nah, ini kita bisa lihat dengan keyakinan kelas, kita bisa nanti mengontrol peserta didik kita dalam pelaksanaan pembelajaran, dan kita minta mereka juga belajar bertanggung jawab terhadap apa yang sudah mereka kesepakati. Selain membuat kesepakatan keyakinan kelas, di sini juga para CGP dibekali juga bagaimana cara memperhatikan kebutuhan dasar dari peserta didik kita. Dengan mengetahui kebutuhan dasar dari peserta didik kita, ataupun juga di dalam itu kita juga ada asesmen diagnostik, itu kita mendapat bekal bahwa peserta didik kita itu butuh
butuh sesuatu yang membuat membekal dia untuk bisa melanjutkan pendidikan atau supaya program pembelajaran di dalam kelas itu tercapai dengan maksimal. Mungkin dia butuh diperhatikan, butuh kasih sayang. Nah, dengan menyadari seperti itu, terjadi ataupun terjalin hubungan yang baik antara peserta didik dan guru di kelas. Dengan seperti ini diharapkan proses pembelajaran baik dan apa yang kita cita-citakan, apa yang jadi tujuan dari proses pembelajaran ataupun tujuan pembelajaran di dalam kelas itu bisa tercapai dengan baik sesuai dengan target yang sudah disusun oleh guru tersebut. Dari sini juga kami dari pihak sekolah sangat mendukung program CGP ini. Walaupun mungkin tugas yang diberikan itu lumayan padat, di samping kegiatan ataupun tugas rutin seorang guru di dalam kelas, tapi mudah-mudahan dengan semangat dan kerja keras, para calon guru penggerak ini bisa melaksanakan dua kegiatan ini tanpa mengurangi ataupun mengabaikan kewajibannya sebagai tenaga pendidik. Tetap semangat dan merdeka. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan nama saya Marsinta Nida. Saya berasal dari SMKN 1 Pasir Penyu. Saya merupakan rekan sejawat dari rekan-rekan kami yang berada ataupun yang mengikuti calon guru penggerak angkatan 8. Nah, kemarin kami sudah melakukan kegiatan dan menyaksikan diseminasi budidaya positif yang dilakukan oleh rekan guru kami, calon guru penggerak angkatan 8, yaitu Ibu Anifriza, Ibu Elpidawati, dan Ibu Lia Afriani. Kami sangat bersyukur dengan adanya diseminasi budaya positif di sekolah kami, maka kami para guru yang saat itu berada dan menyaksikan mengetahui dengan jelas bahwa untuk meningkatkan karakter anak dan mengubah anak itu memang diperlukan budaya positif, terutama di dalam menangani anak-anak yang memiliki masalah. Nah, kami sangat berterima kasih kepada para rekan guru kami yang mengikuti CGP ini. Dengan adanya kegiatan ini membuka wawasan kami, para guru, untuk dapat juga melakukan hal tersebut. Semoga dengan kegiatan pelatihan CGP ini, para rekan-rekan guru yang mengikutinya dapat memberikan dampak positif dan dapat menggerakkan kami para guru. Dan juga bagi anak-anak berdampak positif juga. Demikianlah umpan balik yang dapat saya sebutkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Febrian Edi dari kelas 10D. Setelah membuat keyakinan kelas ini, saya menjadi motivasi merasa jawab untuk melaksanakan keyakinan kelas ini. Dengan adanya keyakinan kelas ini, saya menjadi lebih disiplin dan bisa bertanggung jawab untuk kelas ini. Terima kasih juga kepada Bu Anifriza telah mengajari kami untuk membuat keyakinan kelas ini supaya kelas ini menjadi kelas yang tertib dan nyaman bagi kami ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadelita dari kelas 11 APHP 2. Setelah dilakukannya segitiga restitusi, saya lebih bertanggung jawab dan disiplin untuk datang ke sekolah tepat waktu. Terima kasih kepada Bu Anifriza karena ibu saya lebih bertanggung jawab dan disiplin untuk datang ke sekolah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.